Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi malata qalbahu min zalalika wa ainahu min jamalik fa asbaha farihan masruran muayyadan mansuran wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi ala dzalik. Sahabat Kalam Hikmah Islam Kalhis di mana saja Anda berada, jumpa lagi dalam tayangan singkat penuh hikmah tentang kesibukan para malaikat dan keutamaan bulan suci Ramadan. Selamat mendengarkan. Surga selalu dihiasi dan diberi harum-haruman dari tahun ke tahun karena masuknya bulan suci Ramadan. Pada malam pertama Ramadan itu muncullah angin dari bawah aras yang disebut Al-Mudsyirah. Karena hembusan Al-Mudsyirah ini, daun-daunan dari pepohonan di surga bergoyang dan daun-daun pintunya bergerak, sehingga menimbulkan suara rangkaian suara yang begitu indahnya. Tidak ada seorang atau makhluk apapun yang pernah mendengar suara seindah itu, sehingga hal itu menarik perhatian para bidadari yang bermata jeli. Mereka berdiri di tempat tinggi dan berkata, apakah ada orang-orang yang melamar kepada Allah, kemudian Allah akan mengawinkannya dengan kami? Tidak ada jawaban dan penjelasan apapun. Maka para bidadari itu bertanya kepada malaikat penjaga surga, wahai malaikat Ridwan, malam apakah ini? Malaikat Ridwan berkata, wahai para bidadari yang cantik jelita, malam ini adalah malam pertama bulan suci Ramadan. Para bidadari itu berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami suami-suami dari hamba-Mu pada bulan ini. Maka tidak ada seorang pun yang berpuasa di bulan Ramadan kecuali Allah akan mengawinkannya dengan para bidadari itu kelak di dalam kemah-kemah di dalam surga. Kemudian terdengar seruan firman Allah, wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga untuk umat Muhammad yang berpuasa pada bulan ini. Wahai Malik, malaikat penjaga neraka, tutuplah pintu-pintu neraka untuk mereka yang berpuasa bulan ini. Wahai Jibril, turunlah ke bumi, kemudian ikatlah setan-setan yang jahat dengan rantai-rantai dan singkirkan mereka ke dasar lautan yang paling terdalam, sehingga mereka tidak bisa merusak atau mengganggu puasa dari umat kekasihku Muhammad. Sahabat Kalhis yang berbahagia, para malaikat itu dengan segera melaksanakan perintah Allah tersebut. Itulah sebabnya di dalam bulan Ramadan itu kebanyakan umat Islam sangat mudah untuk berbuat amal kebaikan, suatu hal yang sangat sulit untuk diamalkan pada bulan-bulan lainnya. Gangguan setan dari kalangan jin dan hawa panas neraka untuk sementara ditiadakan. Hawa sejuk surga yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah melimpah ruah, membangkitkan semangat untuk terus beribadah kepadanya. Musuh yang harus dihadapi tinggal gangguan setan dalam bentuk manusia dan hawa nafsu, yang mereka itu juga telah dilemahkan dengan adanya kewajiban berpuasa. Pada riwayat lain disebutkan, pada malam pertama bulan Ramadan itu Allah berfirman, barang siapa yang mencintaiku, maka aku akan mencintainya. Barang siapa yang mencariku, maka aku akan mencarinya, dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya berkat kehormatan bulan Ramadan ini. Kemudian Allah memerintahkan malaikat kiraman katibin, yaitu malaikat yang selalu mencatat segala amal perbuatan manusia, untuk mencatat amal kebaikan dari 3 kelompok orang-orang tersebut dan menggandakannya, serta memerintahkan untuk membiarkan amal keburukannya. Bahkan Allah juga menghapus dosa-dosa mereka yang terdahulu. Pada setiap malam dari bulan Ramadan itu,
Allah berseru 3 kali, barang siapa yang memohon, maka aku akan memenuhi permohonannya. Barang siapa yang kembali kepadaku, maka aku akan menerima kembali taubatnya. Barang siapa yang memohon ampunan atau maghfirah atas dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya. Pada malam yang ditetapkan Allah sebagai Lailatul Qadar, Allah memerintahkan Jibril dan rombongan besar malaikat untuk turun ke bumi. Jibril turun dengan membawa panji hijau yang kemudian diletakkan di punggung Ka'bah. Ia mempunyai 600 sayap, 2 di antaranya tidak pernah dipergunakan kecuali pada malam Lailatul Qadar. Yang bentangan 2 sayapnya itu meliputi timur dan barat. Kemudian Jibril memerintahkan para malaikat yang mengikutinya untuk mendatangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan salam pada setiap orang yang sedang beribadah dengan duduk, berdiri dan berbaring, sedang sholat dan berzikir, dan berbagai macam ibadah lainnya pada malam itu. Mereka menjabat tangan dan mengaminkan doa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga terbit fajar. Ketika fajar telah muncul di ufuk timur, malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikatku, kembali dan kembalilah." Sahabat Kalhis yang berbahagia, para malaikat itu tampaknya enggan untuk beranjak dari kaum muslimin yang sedang beribadah kepada Allah. Ada kekaguman dan keasikan berada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di antara berbagai kelemahan dan keterbatasannya, berbagai dosa dan kelalaiannya, mereka tetap beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Wahai Jibril, apa yang diperbuat Allah untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan orang-orang yang mukmin dari umat Nabi Muhammad ini? Lalu Jibril berkata, sesungguhnya Allah melihat kepada mereka dengan pandangan penuh kasih sayang, memaafkan dan mengampuni, kecuali 4 macam manusia. Mereka berkata, siapakah 4 macam orang tersebut? Lalu Jibril berkata, orang-orang yang suka minum minuman keras, khamar, alkohol, narkoba dan sejenisnya, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim, dan kaum musyahin. Para malaikat itu cukup puas dengan penjelasan Jibril dan mereka kembali lagi naik ke langit ke tempat masing-masing mereka semula. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan hal ini kepada sahabat, salah seorang dari mereka berkata, wahai Rasulullah, siapakah kaum musyahin itu? Nabi SAW bersabda, orang-orang yang suka memutuskan persaudaraan, yaitu orang yang tidak mau berbicara karena perasaan marah, dendam dan sejenisnya kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Malam berakhirnya bulan Ramadan, yakni saat buka puasa berakhir dan memasuki malam Idul Fitri, Allah menamakan dengan malam hadiah atau Lailatul Jaijah. Ketika fajar menyingsing, Allah memerintahkan para malaikat untuk turun dan menyebar ke seluruh penjuru negeri-negeri yang di dalamnya ada orang-orang yang berpuasa. Mereka berdiri di jalan-jalan dan berseru dengan seruan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Wahai umat Muhammad, keluarlah kamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang memberikan rahmat begitu banyak dan mengampuni dosa yang besar. Ketika kaum muslimin keluar menuju tempat salat Idul Fitri dilaksanakan, Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikatku, apakah balasan bagi pekerja jika ia telah menyelesaikan pekerjaannya? Lalu mereka berkata, ya Allah, balasannya adalah dibayarkan upah-upahnya. Allah berfirman, wahai para malaikat, aku persaksikan kepada kalian semua bahwa balasan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dan salat-salat malam mereka adalah keridhaan dan ampunan dariku. Sahabat Kalhis yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
huda linnasi wa bainati minal huda wal furqan, yang artinya pada bulan Ramadan telah diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, wa qala alaihi salatu wassalam, idza kana awalul lailati min ramadhana yaqulullahu ta'ala, man zal ladzi yuhibbuna fanuhibbuhu wa man zal ladzi yatlubuna fanatlubuhu wa man zal ladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bi hurmatir ramadhana fayamurullahu ta'ala kiraman katibin fi syahri ramadhana bi ay yaktubu lahumul hasanati wala yaktubu alaihim sayyiati fayamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyata, yang artinya berbunyi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa yang cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa yang mencariku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku pun akan mengampuninya. Sebab mulianya bulan Ramadan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin, yaitu malaikat yang petugas pencatat amal manusia, agar supaya di bulan Ramadan mereka hanya mencatat segala kebaikan mereka dan tidak mencatat perlakuan jelek mereka, dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lewat. Diriwayatkan bahwa suhuf atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Lalu kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam pada malam ke-6 bulan Ramadan dengan jarak 700 tahun setelah diturunkannya suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kitab Zabur Nabi Daud diturunkan pada malam ke-12 bulan Ramadan dengan jarak 500 tahun setelah diturunkannya kitab Taurat. Lalu kitab Injil Nabi Isa alaihissalam diturunkan pada malam ke-18 bulan Ramadan dengan jarak 1200 tahun dari kitab Zabur. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran Nabi Muhammad SAW diturunkan pada malam ke-27 bulan Ramadan dengan jarak 620 tahun setelah diturunkannya kitab Injil. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya berbunyi, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semua itu menjadi bulan Ramadan. Semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka. Surga itu merindukan 4 golongan manusia, yaitu mereka yang senang membaca Al-Quran, mereka yang bisa menjaga lisannya dengan baik, mereka yang mau memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan, dan mereka yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Di dalam salah satu hadis diterangkan bahwa apabila sudah tampak tanggal pertama bulan Ramadan, maka berteriaklah aras, kursi, para malaikat dan segala sesuatu yang lainnya seraya mengatakan, beruntung bagi umat Muhammad SAW, sebab mereka mempunyai kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka telah dimintakan ampunan oleh matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung, seluruh ikan di lautan, dan semua yang berjiwa di permukaan bumi, baik di malam hari maupun di siang hari, kecuali setan-setan yang terkutuk. Di waktu pagi hari tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak diampuni, dan Allah berfirman kepada para malaikat, serahkanlah pahala salawat dan tasbihmu sekalian dalam bulan Ramadan ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sewajarnya orang-orang mukmin menghormati bulan Ramadan dan menjaga diri dari perbuatan munkar, bahkan seharusnya menyibukkan diri dengan ketaatan serta memperbanyak membaca salawat, tasbih, zikir, dan membaca Al-Quranul Karim.
Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya berbunyi, barang siapa yang mendatangi majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat di dalam tiap-tiap langkahnya sebagai ibadah 1 tahun, dan dia akan bersamuku di bawah panji-panji aras. Barang siapa yang melanggengkan salat berjamaah di bulan Ramadan, maka di dalam tiap-tiap rakaatnya akan diberi 1 kota yang penuh dengan nikmat Allah. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka akan memperoleh perhatian dan kasih sayang Allah. Dan bila seorang perempuan mencari keridhaan suaminya di dalam bulan Ramadan, maka baginya pahala sebagaimana pahala Maryam dan Aisyah. Dan barang siapa yang menolong keperluan saudara muslimnya di bulan Ramadan, maka Allah akan menolong 1000 keperluannya di hari kiamat. Sahabat Kalhis yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 184, Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah faman kana minkum maridun aw ala syafarin fa'idatun min ayyami ukhar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Hanya beberapa hari tertentu, barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau bepergian, maka hendaklah dia berpuasa pada hari yang lain sebanyak hari yang tidak dia berpuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Kullu amal libni adam lahu illa syauma fa innahu li wa ana azzi bihi. Yang artinya, semua amal perbuatan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Sebab puasa adalah ibadah yang samar-samar, tidak terdapat suatu perbuatan yang bisa disaksikan, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, puasa itu adalah ibadah yang samar-samar, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, umatku telah diberi 5 perkara yang belum pernah sekalipun diberikan kepada umat sebelumnya. Pertama, apabila malam pertama bulan Ramadan, maka Allah melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Maka barang siapa yang dilihat Allah dengan kasih sayang, maka mereka tidak akan disiksa selamanya sesudahnya. Yang kedua, Allah meminta kepada seluruh malaikat agar memintakan ampun untuk mereka. Yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah lebih harum daripada minyak misik. Yang keempat, Allah berfirman kepada surga, berhiaslah engkau. Dan yang kelima, Allah memberi ampunan kepada mereka semua. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zanbihi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat Kalhis yang berbahagia, demikian uraian singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, serta dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.